Ma'assalam fi amani syaikhuna. Maka setan itu pandai menipu kita, menipu orang Islam supaya agama itu untuk mencari dunia, mencari ijazah biar nanti bisa jadi pegawai negeri, mencari alasannya wah ini demi untuk dakwah ini. Nabi dakwah dulu nggak pakai ijazah, Wali Songo dulu dakwah nggak pakai ijazah, kok kamu pakai ijazah segala? Supaya omong saya ini bisa diterima, nah, maka saya ini harus punya titel master, nah, sehingga omongan saya ini bisa diterima. Omongan orang-orang sebelum kamu, orang-orang soleh aja tidak diterima, apalagi kamu. Ada orang malas. Dakwah ini kan bukan harus dengan khuruj, dengan koran, dengan majalah, dengan televisi, internet, kan bisa juga dakwah. Itu pemahaman yang menurut saya itu tidak realita. Apa? Sekarang sudah banyak televisi, banyak koran, banyak majalah, itu sudah membentuk berapa wali itu. Nah, sudah membentuk berapa orang untuk sholat. Nah, lihat TV yang nggak pernah sholat, lihat televisi langsung sholat gitu. Sudah berapa orang? Ke kotak internet asalnya maksiat terus tobat, sudah berapa orang? Wah, nggak tahu. Nah iya, jadi teori-teori kamu itu baru teori, belum pernah ada buktinya. Tapi kalau orang berjuang dengan keluar, naik gunung, turun gunung, dengan pengorbanan ini sudah ada buktinya. Nabi dan para sahabat, para wali-wali dulu begitu. Paham sampean? Kalau saya punya gelar, nanti orang-orang bisa menerima omong saya. Kata siapa? Orang yang punya gelar sekarang sudah banyak. Terjadi perubahan apa? Terjadi perubahan apa? Terjadi perubahan itu dengan pengorbanan perjuangannya para anbiya, para sahabat, para wali-wali, pejuang-pejuang itu yang datang ke rumah-rumah, naik gunung, turun gunung, kepanasan, kedinginan, kesakitan. Nah, itu yang sudah terbukti. Yang lain-lain itu saya tidak bilang kosong gitu ya. Kalau dia bilang kosong nanti marah ya. Tapi kok buktinya itu masih tidak jelas gitu. Teori-teori yang belum terbukti, belum teruji. Sebetulnya sudah diuji dan gagal sebetulnya. Tapi kalau kita ngomong begitu itu nggak enak, didengar telinga itu nggak enak. Ya. Orang dakwah itu kalau ngomong yang lembut gitu. Jangan ngomong kosong tuh nggak ada gunanya. Loh jangan. Nanti itu marah nanti orangnya. Kita tanya buktinya itu apa? Ya, waktu saya keluar di India itu khususi kepada orang pemilik televisi. Dia punya televisi sendiri, punya stasiun televisi, perusahaan. Dia bilang kamu dakwah dengan cara seperti kamu ini lambat. Coba lewat televisi seperti saya ini. Dalam sedetik sampai ke seluruh dunia. Maka saya bilang bukan Pak, lebih cepat saya daripada televisi kamu. Kok bisa? Nah, nyatanya televisi kamu belum masuk rumah saya sudah masuk rumah kamu. Nah,
Ini buktinya loh, saya lebih cepat. Nah, dia tertawa, oh, bener kamu bener katanya. Ini orang dakwah tuh ada saja jawabannya itu. Makanya kamu nanti keluar jauh-jauh ya. Karena perjuangan zaman sekarang tuh ya dakwah itu. Jihad zaman sekarang tuh ya dakwah itu. Karena umat Islam itu sudah ada betul-betul dalam keadaan lalai, sehingga musibah-musibah yang datang kepada umat Islam itu bukan dari luar, dari umat Islam itu sendiri yang saking banyaknya dosanya. Maka untuk menyelamatkan Islam itu caranya sekarang ini memperbaiki amalannya orang Islam, bukan dengan menyerang orang kafir. Ini saatnya bukan itu, saatnya itu memperbaiki amalannya orang Islam, supaya orang Islam itu tidak kena adab dari Allah. Makanya ini perjuangan saat ini dakwah itu. Kita dakwah kepada orang kafir juga, tapi itu tidak pokok. Yang pokok justru kepada orang Islam. Seperti Allah ceritakan dalam Al-Quran, Nabi Musa itu yang pokok justru dakwah kepada Bani Israel. Walaupun juga dakwah kepada Fir'aun, karena Bani Israel itu menderita tidak karu-karuan itu gara-gara amalan mereka rusak. Allah datangkan Fir'aun menindas mereka. Fir'aun juga salah, maka Nabi Musa juga dakwah kepada Fir'aun. Tapi Bani Israel ini salah duluan juga, maka Nabi Musa itu dakwah kepada dua pihak, kepada Bani Israel dan juga kepada Fir'aun. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah akan selamatkan kamu. Kalau kamu tidak taat kepada Allah, nanti akan datang azab Allah. Allahu Akbar. Ini kalau nggak ada huruf, terus bagaimana memahami hadis-hadis ini? Karena kebanyakan orang itu memahami hadis ghazwu itu pokoknya maknanya perang saja, sehingga hadis-hadis mengenai ghazwah ini jadinya nggak bisa diamalkan. Kita tidak mengingkari ghazwah itu ada dalam Islam kalau diperlukan. Ini maksudnya ghazwah itu apa? Maksudnya ghazwah itu untuk menegakkan agama. Maka dakwah itu juga ada inti daripada ghazwah. Maka para ulama itu berharap bahwa pahala dakwah itu tadi akan senilai dengan pahala ghazwah, bahkan lebih. Karena Nabi itu, seluruh Nabi memulai perjuangannya dengan dakwah. Mafhum ya kawan? Anallahu Rabbi rahamu Rabbi